Ya, oke. Kita lanjutkan lagi filsuf kontemporer. Yang akan kita bahas ini salah satu yang paling raksasa karena mengubah konstelasi berpikir seluruh ini ya, abad 20 dan abad menentukan sekali sampai abad 21 ini. Meskipun nanti akan kita lihat bahwa dibilang original, memang original Heidegger, cuman sebenarnya langgam dasarnya itu sudah dipicu sebenarnya oleh Kant ya, dan Husserl yang terakhir kemarin kita ini kan ya. Cuman dia membawa ke tingkat yang lebih radikal saya kira kecenderungan ini. Martin Heidegger. Martin Heidegger lahir 1889 dan meninggal belum lama ya, 1976. Lahir maupun meninggalnya di kota yang sama, Meeskirch. Di Meeskirch. Kita lihat backgroundnya dulu. Kadang-kadang sesuatu yang muncul di waktu SMA gitu ya, itu menentukan seluruh pemikiran. Pengalaman tertentu di waktu SMA ya. Kenapa ya kira-kira? Kok SMA ya, bukan di perguruan tinggi ya? Kenapa SMA itu begitu? Seringkali hidup orang betul-betul ditentukan oleh pengalaman tertentu di situ. Nah, barangkali karena masa SMA sebenarnya adalah masa filosofis, dalam arti masa mencari kiblat, mencari arah, bereksperimen dengan banyak hal. Tentu manifestasi dari pencarian itu adalah kenakalan gitu kan, dan segala pengalaman eksperimental gitu kan dalam segala hal, maka itu mengesankan. Tapi sebenarnya intinya adalah itu masa pencarian. Nah, waktu SMA itu Heidegger dikasih seorang pastor buku dari disertasi dari Franz Brentano yang juga gurunya Husserl mengenai makna-makna, bermacam makna ada pada Aristoteles. Di situ momen filosofis yang memicu dia di kemudian hari gitu ya. Makna ada gitu kan ya. Ada itu apa sih? Gitu. Jadi ada tuh macam-macam maknanya. Itu yang awal dia baca adalah dalam pemikiran Aristoteles gitu ya. Menurut versi Franz Brentano. Oke, jadi backgroundnya dia waktu SMA membaca karya Franz Brentano tentang berbagai macam makna ada pada Aristoteles. Nah, itu menarik untuk disebutkan karena itu tadi memicu pemikiran di kemudian hari yang seluruh filsafatnya sebetulnya adalah pemikiran mengenai ada itu apa. Pada tingkat manusia, kemudian pada tingkat ontologis. Tapi di perguruan tinggi dia studi teologi awalnya. Studi teologi kemudian dilanjutkan dengan pindah dia. Cuma 4 semester di teologi. Kemudian pindah ke Departemen Filsafat di Universitas Freiburg.
di Universitas Freiburg dan sampai mendapatkan gelar doktor di situ dengan membahas filsuf abad pertengahan, Duns Scotus, tahu ya, pernah dengar ya, Duns Scotus. Kemudian di universitas yang sama, tadinya dia di bawah bimbingan Heinrich Rickert, seorang neokantian ya. Heinrich Rickert, nggak terlalu penting, tapi bahwa kemudian ketika ketika 1916 Husserl mengajar di Freiburg, dia sudah selalu tertarik dengan fenomenologi. Cuman waktu itu kemudian ketemu orangnya langsung ya, ketemu Husserl, dan kemudian begitu terpikat lantas menjadi asisten dari Husserl. Dan di situ kemudian menjadi asisten Husserl. Jadi dia tidak heran menjadi sangat terpengaruh oleh fenomenologi Husserl ini. Dan pada tahun 23 Heidegger menjadi profesor di Marburg, kota yang lain lagi. Di Universitas di Marburg. Dan di situ dia bersahabat dengan seorang teolog yang di kemudian hari juga menggemakan pemikiran Heidegger, namanya Bultmann, dengar ya, Rudolf Bultmann yang kita tahu. Memang mereka bersahabat gitu ya. Dan pada periode ini disinilah lahir buku awal dia, Sein und Zeit. Sein und Zeit. Ada dan waktu. Lantas masuklah dia ke periode yang kontroversial. Di era Hitler. Di era Hitler waktu itu dia menjadi rektor. Balik lagi ke universitas tempat asalnya dia, Freiburg ya, menjadi rektor Universitas Freiburg. Tapi hanya untuk 10 bulan. Karena awalnya, kenapa tadi saya sebut kontroversial? Karena pada masa itu dia nampaknya memang mengagumi Nazi juga gitu ya. Mengagumi Nazi dan dia nggak tahu situasi Jerman waktu itu barangkali begitu depresif sehingga ketika ada orang seperti Hitler yang seperti memberi harapan baru gitu ya untuk kebangkitan Jerman yang secara ekonomi terpuruk, kalah perang dan seterusnya gitu, tiba-tiba ada orang kuat gitu yang seperti membimbing bangsa itu bangun kembali. Nah kayaknya semua orang terpikat ya, barangkali seperti kita dulu juga terpikat pada Bung Karno atau kayak gitu-gitu loh. Nah dia juga sempat terpikat gitu. Dan karena itu, tahu Husserl itu kan orang Yahudi ya, kalau Husserl orang Yahudi. Jadi kebayang nggak si Heidegger mantan asistennya malah pro Hitler gitu ya, gitu. Kebayang itu retakan gimana kan? Jadi banyak filsuf Yahudi waktu itu yang memang sulit memaafkan keterlibatan orang ini, Heidegger ini dalam Nazi. Tapi ya di akhirnya juga kan
dia tidak setuju juga sama Nazi dan bersikap kritis juga. Dan itu sebabnya dia melepaskan posisi kerektorannya di Freiburg karena kecewa juga pada Nazi. Oke, itu kurang lebih sekilas alur besar ininya riwayatnya. Kita lihat karya-karya pentingnya. Sebetulnya nanti akan kita lihat ya bahwa banyak sekali pemikiran-pemikiran mutakhir yang justru mengubah pemikiran abad 20 dan 21 adalah esai-esai, artikel-artikel pendeknya yang tentang perang yang tersebar yang tidak sistematik di periode kedua dalam pemikiran dia gitu. Jadi bukan dalam karya-karya berupa buku, misalnya buku pertama dia itu tadi Sein und Zeit, Ada dan Waktu, itu sebetulnya itu tahap awal yang ya sebenarnya tidak terlalu menentukan juga ya. Tapi ini buku tebal. Ini Ada dan Waktu. Buku awal, lantas ada beberapa tulisan yang menarik dan sebetulnya lebih penting. Was ist? Was ist Metafisik? Apa itu metafisik ya? Lantas ada lagi artikel lain lagi, Was heißt denken? Tahun 54. Yang namanya berpikir itu apa, gitu ya. Berpikir itu apa? Dan yang gemanya sangat jauh, terutama berdampak di wilayah hermeneutika, adalah Unterwegs zur Sprache. Unterwegs. Unterwegs zur Sprache. Artinya menuju ke bahasa. Menuju ke bahasa. Dan di situ secara lebih radikal dia bicara banyak mengenai tafsir, konstruksi realitas berdasarkan bahasa dan seterusnya. Naming segala macam, menamai seterusnya. Apa yang kita bicarakan dalam hermeneutik di ujung-ujung itu. Ya, kita bahas gagasan pokoknya. Tapi sebetulnya artinya sekali lagi karya Heidegger itu kan banyak sekali berupa tulisan yang tidak sistematik dan konon sudah dikumpulkan dan dibikin buku dan menjadi totalnya itu 70-an jilid loh. 70-an jilid kumpulan tulisan itu. Dan satu jilid itu 400-an halaman. Gitu. Jadi dia banyak tulis lepas gitu ya. Jadi tapi
Dan yang penting justru yang itu yang akhir-akhirnya itu. Tapi oke, kita ngelihat kurang lebih begini. Jadi ada 2 periode dalam pemikiran Heidegger itu. Periode pertama ketika dia masih awal, periode pertama gitu ya, itu mungkin sampai tahun 30-an ada semacam pembalikan. Tahun 30-an itu ada perubahan. Jadi sesudah buku Wasis Metaphysics itu ada perubahan yang dia sebut sebagai decay. The turning. Ada perubahan di situ, perubahan alur berpikir. Di kemudian hari yang lebih menentukan sebetulnya adalah periode yang kedua. Periode yang kedua ini, tulisan-tulisan akhir-akhir itu. Jadi mengenai berpikir itu apa, bahasa itu apa, dan nanti ada tulisan mengenai kebenaran, terus mengenai seni dan kayak gitu itu sebenarnya yang lebih banyak mengubah pemikiran mutakhir. Oke, sekarang kita bicara mengenai gagasan pokok. Gagasan pokok Heidegger. Pertama-tama mesti dikatakan bahwa sebetulnya Heidegger itu meskipun sering disebut eksistensialis ya, ditafsirkan sebagai eksistensialis, tapi dia sendiri nggak terlalu suka dan menurut saya tidak tepat. Tapi memang dia bicara banyak mengenai eksistensi, mengenai hidup manusia, mengenai dunia manusia dan segala macam itu. Memang bicara banyak. Hanya sasaran dia sebetulnya bukan seperti yang dibayangkan kaum eksistensialis ya. Karena lagi tadi seperti di awal saya bilang, sebetulnya sasaran utama adalah untuk memahami ada, being, sein. Ada itu apa? Jadi lebih luas. Mungkin lebih tepat kalau dia disebut sebagai fenomenolog. Jadi sebetulnya itu fenomenolog ya. Fenomenolog yang menggunakan fenomenologi untuk memikirkan ulang kembali makna ada dan berpikir. Ada dan berpikir, dia sebenarnya lebih ke arah situ gitu. Nah, tahapannya tuh gini. Sasaran besarnya ya memang dia mau bicara mengenai ada. Cuma dia start dari fase pemikiran yang pertama. Di yang pertama dia sebelum bicara mengenai ada yang menyeluruh, sang ada secara ontologis gitu kan ya. Kalau kita bicara ada tuh nanti maksudnya adalah makna hidup yang sesungguhnya seperti yang dari sononya gitu kan ya. Itu kan ya. Ada itu. Nah, tapi sebelum bicara mengenai ada pada level ontologis itu, dia bicara dulu mengenai ada yang khas manusia. Nah, ini cara keberadaan manusia, dunia manusia. Saya kira di sini banyak juga dipengaruhi oleh Lebenswelt-nya siapa? Tempori Husserl ya. Dunia manusia, bagaimana macam apa itu cara berada manusia itu di sewaktu dia masih menulis buku di Sein und Zeit itu artinya di dalam buku Waktu dan Ada itu Ada dan Waktu itu dia mau bicara khusus keberadaan manusia. Nah, baru dari situ di tahap kedua
Dia bicara mengenai ontologi. Ada dan berpikir. Dalam berbagai artikelnya. Nah, kita melihat dulu fase periode yang pertama pada Heidegger. Periode pertama pada Heidegger yaitu makna keberadaan yang khas manusia. Jadi dia tuh membayangkan gini loh, kursi ada, manusia ada, pohon ada, binatang ada gitu. Tapi kan ada di situ tuh masing-masing aja udah beda gitu kan ya. Cara beradanya kursi udah beda dengan cara berada pohon. Kursi nggak bisa lari-lari gitu kan ya. Pohon nggak bisa lari-lari juga, tapi tumbuh gitu kan. Binatang bisa lari-lari dan tumbuh. Manusia, apapun gitu kan ya, apapun. Itu kan makna ada di situ udah beda. Nah, tapi ada sesungguhnya atau hakikat hidup sesungguhnya itu apa? Itu kan juga nggak bisa diteropong hanya dari sudut adanya kursi atau adanya binatang, tanaman atau manusia, ya kan? Ada sendiri sang kehidupan yang sesungguhnya. Atau gini, kalau kita ganti aja dengan kata kehidupan, gitu kan ya. Kursi hidup atau enggak? Ya kira-kira hidup lah, gitu kan ya. Kan dia bereaksi dong, bereaksi terhadap cuaca segala gitu kan. Ya hidup lah dia gitu ya. Kursi hidup, tanaman hidup, binatang hidup, manusia hidup. Tapi hidupnya kan beda-beda. Nah, the whole life itself gitu. Hidup yang sesungguhnya, yang totalitas ini, sesungguhnya apa? Halo, siapa yang tahu gitu? Sebenarnya hidup sesungguhnya itu apa? Misalnya seperti itu. Nah, kira-kira dalam analogi seperti itulah maksudnya. Ada yang sebenarnya gitu. The real thing atau kenyataan, kalaupun gak hidup tadi kita ganti dengan kenyataan gitu kan ya. Kenyataan yang sesungguhnya itu apa gitu. Bukan kenyataan versi kursi, bukan kenyataan versi tanaman, bukan kenyataan versi manusia. Tapi kenyataan yang sesungguhnya. Kalau orang Indonesia paling gampang adalah kenyataan menurut pikiran Tuhan sendiri. Nah, gitu loh. Gitu. Kalau Tuhan ada ya. Jadi kalau Tuhan ada itu menurut versi Tuhan sendiri, yang bukan versi kursi, bukan versi tanaman. Nah, itu sesungguhnya apa? Nah, ada pada tingkat ontologis itu yang itunya tuh. Yang sebenarnya noumenon, kalau bahasanya siapa? Immanuel Kant ya. Noumenon. Nah, itu sesungguhnya apa itu yang mau dicari. Tapi oke, kita start dulu dari keberadaan yang khas manusia. Nah, ini unik gitu ya. Ini unik karena manusia itu tidak semata-mata ada kayak kursi atau tanaman atau binatang. Apa bedanya? Karena ini ada yang bahkan memikirkan, bertanya tentang ada gitu loh. Itu aneh sekali itu manusia itu. Kira-kira binatang bertanya tentang ada nggak ya? Artinya emang gue pikirin kata binatang gitu kan ya. Artinya mereka sih ya udah aja, pokoknya udah ada dan hampir tidak merenung apapun, ya menjalani aja langsung gitu kan ya. Menjalani aja, cari makan, berburu, beranak kayak gitu-gitu ya, terus aja gitu kan. Hampir tidak, dari luar kita melihat seperti nggak ada perenungan apapun. Nah, pada manusia tuh bahkan dia mempertanyakan ada, dia ada dengan cara mempertanyakan ada gitu. Itu sesuatu yang unik dan khas. Ya. Jadi unik terutama karena keberadaan yang mempertanyakan adanya.
yang mempertanyakan ada itu sendiri, itu unik. Memang Heidegger itu kan suka membedakan akhirnya antara being, sebutlah pakai huruf besar ya, dan beings ya, yang dalam huruf kecil. Ya diterjemahkannya macam-macam, ada yang menerjemahkan sebagai being ini, ya kalau ini ada ya, sang ada sebutnya, atau sang ini sudah terlalu memanusiakan juga ya. Oke, beings itu bisa diterjemahkan kadang sebagai pengada. Semua ini pengada, kursi, gelas, apa semua itu pengada. Kadang-kadang juga diterjemahkan sebagai adaan. Dalam bahasa Jerman itu sein dan Seiende, pengada. Nah, sebagai pengada, ini pengada yang khas manusia adalah dia pengada sebetulnya, tapi mempertanyakan ini gitu. Dan sadar bahkan mempertanyakan si ada yang besar itu. Nah, periode pertama itu mengacu banyak ke buku itu tadi, apa namanya, Ada dan Waktu ya. Isinya kurang lebih pertama-tama di satu pihak manusia sebagai pengada itu ya, keberadaannya memang merupakan satu faktisitas tertentu yang terlempar gitu aja gitu. Keberadaannya di satu pihak, keberadaan manusia dia ada dua sisi ya, merupakan faktisitas, ini istilah dia. Faktisitas artinya kenyataan yang kita nggak rancang, kita nggak apa, ada aja gitu. Faktisitas yang ada begitu saja gitu ya. Bahkan dia menyebutnya sebagai keterlemparan. Keterlemparan gitu ya. Jadi ujuk-ujuk aja ada seseorang bernama Randers gitu, terlempar entah kemana gitu. Dari mana? Suka nonton film Mr. Bean. Nah awal-awalnya segitu, terlempar gitu gini, cepluk gitu. Keterlemparan itu suatu faktisitas. Bahasa dia geworfen sein, ada yang terlempar gitu aja gitu ya. Maka dia menyebut pakai kata lain, eksistensi manusia itu Dasein ya, Dasein. Dasein ada di situ gitu. Udah aja dia ada di situ gitu. Dia sebut pakai macam-macam istilah lain lagi. Tiba-tiba udah ada di situ gitu, udah di sini, atau apa disebutnya, existence in der Welt sein, ada di dunia gitu. Ada di. Ini juga cara dia suka pakai strip-strip itu aneh gitu, dalam bahasa Jerman pun konon itu aneh karena ngarang-ngarang sih gitu. Ada di dunia. Bukan sekedar ada, tapi ada di dunia, di situ. Kayak kamu di situ. Sepertinya kita tidak pernah bisa tanpa posisi kan? Selalu di situ gitu kan. Kalaupun kita bergerak kemana selalu di situ. Itu konsekuensi ada di dunia, bukan sesuatu yang abstrak, bukan simply exist gitu ya. Kan kalau kan kita suka bisa membayangkan apa ya?
apa yang ada tapi abstrak. Tata bahasa Indonesia itu ada atau enggak? Ada kan? Tapi kan abstrak, itu entah di mana gitu kan ya. Dunia ilmu itu ada kan sebetulnya, tapi juga nggak jelas, bukan di situ di sini gitu kan ya. Di mana nggak jelas. Manusia itu enggak loh. Manusia itu sudah selalu dalam ruang dan waktu. Kalau bahasanya Immanuel Kant, dalam ruang dan waktu. Meruang, mau nggak mau gitu. Iptek, kalau orang bicara mengenai iptek, oh, ada, tapi kan nggak jelas di mana itu iptek adanya gitu. Bukan sesuatu yang abstrak ya. Manusia nggak, dia maka penting ini dikasih strip. Ada di dunia, in the world, in the world sein, in the world sein, ada di dunia. Nah itu tuh dia pakai istilah lain lagi, existence. Nah itu yang kemudian digamit diambil oleh para filsuf eksistensialis dan membuat orang suka berpikir Heidegger itu filsuf eksistensialis. Hanya sebagian benar gitu. Existence sister berdiri di X di luar, berdiri di luar dirinya. Artinya dia selalu gini loh, tidak serba jadi. Tadi kita bicara kursi itu sudah selalu jadi di situ, jadi gitu aja. Gitu. Manusia itu membentuk dirinya sendiri. Nah, kamu sekarang pun masih memproses membentuk dirimu sendiri, seperti selalu keluar dari dirimu gitu kan. Exister, berdiri di luar, selalu keluar gitu. Dan kamu menjadi, bukan adalah gitu kan ya. Bukan adalah gitu. Manusia itu bukan adalah, tapi menjadi terus gitu. Dalam arti itu eksis. Oke, itu di satu pihak tuh seperti itu. Satu pihak seperti ini. Terus ada semacam faktisitas. Sebutannya bisa macam-macam tadi. Dasein, Innerweltsein, dan apalah. Seperti itu. Tapi di sisi lain, manusia tuh berada juga dengan cara tidak sedingin itu, gitu ya. Tidak kayak batu yang terlempar pluk gitu kan ya. Terlempar udah aja dia banyak. Enggak. Karena tipikal manusia tidak ada begitu saja gitu ya. Tapi keberadaan yang terlibat dan peduli. Peduli dalam arti concern. Dalam arti concern, dalam bahasa dia Zorge. Zorge. Keberadaan yang peduli. Makanya dia peduli, makanya ditanya mengenai ada itu apa gitu kan ya. Peduli. Peduli, ini sungai mesti diapain, ini pohon mesti diapain. Peduli, makanya jadi ada sekolahan kayak gini. Karena kita mesti membangun sendiri, merakit sendiri kehidupan kita, kayak gitu. Melibatkan diri, bukan sekedar ada begitu aja, gitu kan ya. Bukan semata-mata ada begitu aja. Kita membuat kehidupan kita, membentuk hidup sendiri maupun membentuk sekeliling. Saya kira makin modern kita makin jelas terasa itu, makin jelas terasa. Di mana kita mau menentukan tempat tinggal gitu ya, di situ langsung kita membabat tanaman gitu kan ya, atau bahkan menanam ulang tanaman, bikin taman segala macam. Kita tidak pernah hanya gitu aja. Binatang-binatang kan nggak, paling bikin apa? Unsur yang dibuat oleh binatang apa? Sarang paling ya. Sarang. Ya udah, sarang aja gitu. Makanan kan nggak dibikin. Dunia manusia tuh sama sekali nggak gitu. Dia membuat
itu sebabnya sekeliling dia berada dalam sebuah medan yang akan dia bentuk, yang akan dia akal-akalin, dia bentuk ulang gitu. Zorge. Maka inilah ada kepedulian, ada kata keprihatinan itu. Saya kok merasa kadang memang iya, concern itu kan keprihatinan gitu ya. Tapi prihatin itu udah terlanjur ada konotasi Jawa yang apa ya? Apa sih? Prihatin bahasa Jawa itu ada negatifnya gitu kan ya. Kayak kasihan kayak apa gitu. Ini menurut saya tuh enggak, itu lebih concern tuh apa ya? Peduli aja. Pokoknya tidak bersikap netral gitu, concern itu kan. Saya mau melakukan sesuatu sama sekeliling saya itu. Oke, itu garis besarnya. Jadi yang tipikal pada manusia pada akhirnya adalah Zorge ini. Zorge. Concern. Boleh concern atas dunia sekelilingnya. Dia selalu menjadikan sekelilingnya itu bagian dari hidup dia. Mengakal-akali sekelilingnya menjadi bagian dari hidup kita. Nah, maka selanjutnya Heidegger bicara mengenai yang dia sebut eksistensialia, artinya karakter khas dunia manusia. Itu ditandai oleh eksistensialia. Karakter alias karakter yang khas dunia manusia. Sekurang-kurangnya ada dua hal di sini yang penting, yaitu temporalitas dan yang kedua tadi sorga tadi diterangkan lebih lanjut. Yang penting saja adalah temporalitas. Ya, keberadaan dalam rentang waktu. Zeitlichkeit artinya hidup manusia selalu berada dalam rentang waktu tertentu. Tidak abadi ya, tidak abadi, dan sudah jelas nanti di situ yang jelas-jelasan itu tuh tentang waktu menuju masa depan yang terbatas. Batasnya apa? Di depan kita batasnya adalah mati, kematian. Batasnya adalah kematian. Maka hidup manusia adalah being towards death gitu ya. Artinya sein zum Tode. Sein zum Tode. Ada yang sudah jelas-jelas menuju kematian. Kalau saja kita nggak ada batas itu, semua bisa apa namanya? Seperti nggak ada kewajiban untuk kita untuk berbuat sesuatu. Nah, tapi sekarang karena sudah tahu, gini loh, bayangannya, kalau kamu tahu besok kamu akan mati gitu ya, karena kanker atau apa gitu, tiba-tiba semua menjadi kamu maksudkan gitu kan ya. Kamu akan mengisi kamu akan ngitung berapa jam gitu kan ya, yang masih tersisa. Taruhlah kamu cuma punya 24 jam. Nah, setiap jamnya kamu akan melakukan sesuatu di situ. Jangan tidur, wah percuma, sayang gitu ya. Jadi kamu akan apapun yang kamu pengenin lakukan, sesuatu yang bermakna, ya toh? Sesuatu yang bermakna. Bagaimana dalam 24 jam kamu bisa melakukan sesuatu yang bermakna sebanyak mungkin. Misalnya kamu nggak pernah SMS orang-orang tertentu yang sebetulnya pernah deket, wah kamu jadi rajin SMS. Terus kamu perhatikan orang-orang, sekeliling, pengen membantu sesuatu gitu ya, secara habis-habisan gitu kan. Pokoknya apapun yang mengesankan, yang bermakna, yang berharga.
Nah itu juga gitu, karena manusia itu terbatas, ada batasnya, death, kematian. Maka dalam bayangan Heidegger, kita tuh semacam dibebani tugas untuk menciptakan makna, membuat hidup ini bermakna dan bertanggung jawab. Perlu memaknai hidup dengan bertanggung jawab. Perlu memaknai hidup dengan bertanggung jawab. Itu konsekuensi dari keterbatasan kita. Nah ini orang suka setuju tidak setuju karena apa ya? Orang suka menyebutnya psikologi a priori gitu. Karena orang banyak yang nggak hidup berdasarkan bahaya kematian kan? Emang kamu dalam menghayati kehidupan sangat diwarnai, ditentukan oleh kematian? Kayaknya enggak ya. Kita hampir selalu hidup seakan-akan hidup masih abadi ya, nggak mikir tentang kematian. Maka seringkali disebut, ini suka disindir oleh orang-orang sebagai psikologi a priori gitu. Seakan-akan semua orang mengalami seperti itu. Oke, itu eksistensial yang pertama. Yang kedua adalah yang tadi sudah kita singgung, Sorge. Sorge itu alias concern tadi ya, concern atau care, concern. Dalam arti begini, dari sudut ini kita tuh kayak ditakdirkan gitu ya, hidup hidup dengan cara mengurus sekeliling kita, berada dengan harus mengurus sekeliling kita, ada bersama, terutama hidup bersama. Hidup adalah hidup bersama, gitu kan kalau bagi Heidegger. Jadi kayak Sein ist mit Sein, gitu ya. Berada berarti berada bersama, gitu, bersama orang lain terutama, tapi juga bersama benda-benda sekeliling kita. Sorge, berada, hidup manusia itu kita berada dengan harus mengurus hidup bersama melalui pengelolaan benda-benda dan alat-alat. Melalui pengelolaan benda-benda dan alat-alat itu sudah takdir kita. Dan lagi-lagi di situ bedanya dengan binatang. Binatang tidak punya peralatan ya, tidak punya peralatan. Dan tidak harus membuat peralatan gitu. Kita harus membuat peralatan dan mesti mengolah benda-benda, dalam arti itu Sorge. Dalam arti itu kepedulian. Nah, masalahnya, problemnya, ini kritik Heidegger. Karakteristik atau eksistensial ya, dunia manusia seperti itu, akan tapi ada masalah. Yang pertama adalah, problem yang pertama adalah bahwa dalam pergaulan dengan benda-benda dan manusia dan peralatan segala macam itu dan orang lain, manusia itu suka kurang peduli, lantas membiarkan dirinya hidup seperti benda-benda juga, menjadi anonim, menjadi kayak binatang juga gitu ya.
hidup begitu saja gitu, mengalir begitu saja, tidak berpikir, mengenai hakikat hidup dan segala macam itu, dan bahkan terperosok dalam alam benda-benda, ngumpulin benda-benda, ngumpulin kekayaan segala macam gitu-gitu ya, terus mengikuti mode informasi dan seterusnya gitu. Begitu saja, tidak berpikir, lantas menjadi anonim. Seperti benda-benda atau objek-objek. Seperti benda-benda atau objek-objek tanpa kepribadian. Jadi gitu, meskipun manusia itu punya kekhasan dalam hidup, tapi sering membiarkan diri menjadi kayak benda-benda dan nggak mikir, dan tidak menjadi khas, tidak punya personality di situ. Hidup mengalir aja gitu ya. Akibatnya menjadi dangkal. Ini tipikal hidup modern sekaligus dangkal, ikut mode, gila mode dan tren. Lantas ngobrol omong kosong, di mana-mana ngobrol lewat SMS, Facebook, Twitter, terus saja gitu. Dan banyak kan orang kecanduan ya, menghabiskan seluruh atau haus berita apapun lah gitu. Kayaknya kalau nggak baca berita tertentu gitu, hidup seperti kosong dan seperti nggak ada artinya gitu kan ya. Padahal sekarang dunia kebudayaan, dunia berita kita kan kebanjiran berita. Sampai nggak tahu lagi sebetulnya mana berita yang penting atau nggak penting gitu. Coba sebut berita yang nggak penting yang sempat kamu baca hari-hari ini, apa ya? Yang bikin penasaran sih memang, karena mereka mau menjual berita masalahnya. Apa? Iya, segala jenis gosip mengenai si Anu kawin di mana dan apa yang terjadi. Kan sebetulnya juga nggak ada hubungan sama kita juga gitu ya. Dan nggak mengetahui juga sebenarnya nggak penting. Tapi kenapa selalu menarik gitu ya? Aneka gosip itu tuh. Apalagi gosip yang lebih detail lagi. Sepatunya berapa si selebriti tertentu gitu. Punya berapa ratus atau berapa ribu sepatu. Biasa beli di mana sepatunya gitu, dan aduh gitu. Ya, zaman sekarang ini lebih berasa lagi nih kedangkalan hidup ya, menjadikan orang menjadikan diri sebagai kayak benda. Justru tidak ada apa namanya, pemaknaan yang bertanggung jawab atas kehidupan tuh nggak ada, ikut aja langsung. Benar-benar ikut arus, mengalir. Kalau dihitung hari-hari ini berapa waktu dihabiskan oleh orang untuk ngobrol lewat segala macam jejaring sosial. Dan seringkali kan nggak penting-penting amat juga ngobrolnya. Apa aja, saling aksi reaksi itu terusnya gitu, yang nggak jelas substansinya apa. Gitu. Ya kalau dilihat dari sudut negatif, positifnya ya tentu selalu ada. Orang makin terbiasa sharing gitu kan ya. Apapun, curhat-curhat apapun gitu. Tapi sebetulnya terus ini haus informasi. Sekaligus kehausan informasi. Haus berita. Segala kesibukan yang sebetulnya tidak bermakna, maksud Heidegger itu. Problemnya itu, manusia sekarang makin hari makin sibuk sekali, tapi untuk hal yang sebenarnya nggak bermakna. Tidak bertanggung jawab karena itu. Maka tidak otentik. Nah, bahasanya dia, istilah dia adalah, ini adalah hidup yang bukan eksistensi yang otentik.
tidak otentik sebagai manusia itu. Ada problem kedua dalam kerangka yang lebih besar lagi. Problem kedua adalah bahwa manusia zaman sekarang itu dibelenggu sikap atau kerangka pikir teknis ilmiah. Teknis ilmiah. Ini problemnya. Apa problemnya di situ? Hanya memikirkan segala hal yang sifatnya pragmatis dan instrumental. Sifatnya pragmatis instrumental. Itu sebabnya segala bidang keilmuan yang paling laku adalah yang paling apa coba? Yang paling cepat menghasilkan duit atau kayak gitu kan ya? Apa misalnya kalau dalam dunia perkuliahan yang hampir selalu dibanjiri mahasiswa itu fakultas apa? Ekonomi pasti, karena itu langsung bisnis, kedokteran gitu. Terus keinsinyuran lah pokoknya kayak gitu-gitu ya. Itu semua. Dan itu apa? Itu semua ilmu yang merupakan alat-alat saja. Ya, itu ibaratnya pertukangan kan nih. Itu mah pertukangan sebenarnya. Meskipun namanya tukang ekonomi gitu nantinya. Instrumental, artinya instrumental itu pertukangan. Teknis ilmiah saja, instrumental saja. Memang menjadi tukang ekonomi, tukang hukum, tukang bikin rumah, arsitek, tukang benerin penyakit manusia. Tapi semuanya tukang loh itu. Itu semua kerangkanya tuh teknis instrumental, pragmatis gitu. Ya, ada juga tukang misa, tukang apa gitu. Tukang sembayang, ada juga ya tukang sembayang ya. Nah, apa bahayanya ini? Bahayanya ini adalah lagi mirip itu, orang jadi alergi berurusan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Soal arah hidup. Jadi boleh dibilang pertanyaan-pertanyaan ontologis ya. Kalau bahasa Jawanya sangkan paraning apa? Dumadi. Sangkan paraning dumadi ya. Artinya dari mana mau kemana, the whence and whither of life ya. Dari mana kemana itu tuh jadi asing. Kalau nggak usah tanya-tanya gituan lah, gitu kan ya, gitu. Maka filsafat ngapain juga masuk filsafat gitu. Itu kira-kira kayak gitu. Itu filsafat menjadi semakin asing juga dalam atmosfer yang begini pragmatis itu. Ngapain juga repot-repot tanya ontologis gitu. Itu ribet amat gitu kan. Ada ini apa segala macam lah, nggak usah mikir-mikir begituan gitu. Udah jelas ada kok, dipikirin ada itu apa gitu. Udah mikir bayar pula ya. Ya, menjadi ini orang-orang menjadi makin hari suasana hidup manusia dalam modern khususnya gitu, yang menjadi pragmatis dan instrumental itu makin asing terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya penting dipertanyakan. Buat mereka itu seperti mengada-ada ya, seperti lebay, seperti apalah, mengada-ada. Nah, tapi kalau untuk Heidegger, inilah proses
keterasingan. Manusia dengan demikian terasing dari jati dirinya. Terasing dari dirinya sendiri ya. Di fase yang itu juga tadi yang problem yang pertama juga sudah kayak gitu. Di sini sama, terasing dari dirinya, terasing yang dia sebut sebagai Entfremdung. Entfremdung, keterasingan, alienasi. Manusia mengalami alienasi karena tidak berani mempertanyakan hal-hal yang sebetulnya penting untuk dipertanyakan. Kita tuh dari mana sih hidup dan menuju kemana gitu. Saya nggak tahu untuk orang Indonesia ini berlaku tidak, kan orang Indonesia agamis ya. Kan agamis, kan kalau agamis sudah dengan sendirinya tujuannya ke Tuhan, dari Tuhan ke Tuhan gitu kan ya. Sepertinya mempertanyakan itu. Orang Indonesia barangkali dari sudut itu nggak terasing amat ya kesannya gitu kan. Tapi saya nggak tahu, memang tergantung soal agama jenis apa. Tapi menurut saya hampir semua kehidupan urban modern jatuhnya jadi kayak gitu. Di mana-mana jatuhnya jadi kayak gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang filosofis, religius itu sebenarnya makin hari makin mau nggak mau makin tersingkir. Dan kalau kata Heidegger, manusia dengan cara itu mengalami Entfremdung, alienasi. Karena tidak berani mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan ontologis. Dan ini karena manusia menjadikan dirinya jadi taraf dengan benda-benda, objek-objek, mengalir gitu aja gitu ya. Keseret-seret aja gitu. Oke, ini Heidegger yang tahap pertama, periode pertama.